Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dinia Siski Sinaga dengan NIM 230401068 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Earning per Share, Volume Perdagangan, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional terhadap harga saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BI periode 2021 sampai 2025. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 3 kondisi utama. Pertama, pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Jumlah investor BI melonjak hampir 3 kali lipat dari 3,88 juta di tahun 2020 menjadi 12,17 juta di tahun 2023. Sektor barang konsumen primer sendiri menjadi sektor dengan kapitalisasi pasar terbesar di BI, yakni sekitar 1.800 triliun pada 2023. Yang kedua, muncul fenomena menarik. Harga saham di sektor ini berfluktuasi secara tidak konsisten. Sebagai contoh, saham PT Unilever Indonesia mengalami penurunan lebih dari 50% sejak 2019, padahal laba bersihnya tetap positif. Ini membuktikan bahwa harga saham tidak semata-mata ditentukan oleh profitabilitas saja. Yang ketiga, terdapat research gap, di mana hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh EPS, volume perdagangan, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap harga saham masih inkonsisten, dan peran kebijakan dividen sebagai variabel moderasi belum banyak diuji khususnya di sektor ini. Dari sinilah muncul urgensi penelitian ini. Selanjutnya ada identifikasi dan pembatasan masalah. Dari latar belakang tersebut, saya mengidentifikasi ada 7 permasalahan utama. Fluktuasi harga saham yang tidak konsisten, EPS tidak terlalu tinggi, diikuti kenaikan harga saham. Lalu ada kenaikan volume perdagangan 8-12% di tahun 2023 yang belum terbukti dampaknya secara empiris, variasi ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional yang belum banyak dikaji pengaruhnya secara spesifik di sektor ini. Lalu ada dugaan peran moderasi kebijakan dividen yang belum teruji, serta inkonsisten hasil penelitian terdahulu. Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, saya membatasi masalah pada perusahaan sektor barang konsumen primer di BI pada periode 2021 sampai 2025 dengan variabel independen EPS, volume perdagangan, firm size, dan kepemilikan institusional. Variabel dependennya ada harga saham diukur dari closing price tahunan, dan variabel moderasinya mengenai kebijakan dividen yang diproksikan dengan DPR serta menggunakan metode MRA dengan pendekatan data planner. Lalu rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, di mana berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tadi, saya merumuskan 8 pertanyaan penelitian. Hipotesis pertama hingga hipotesis 4 menanyakan apakah EPS, volume perdagangan, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional masing-masing berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian hipotesis 5 hingga hipotesis 8 menanyakan apakah kebijakan dividen yang diproksikan dengan DPR mampu memoderasi pengaruh dari keempat variabel independen tersebut terhadap harga saham. Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh langsung keempat variabel independen terhadap harga saham sekaligus menguji apakah kebijakan dividen mampu memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut secara empiris. Adapun tinjauan pustaka, di mana penelitian ini berlandaskan 3 teori utama. Pertama, signaling teori dari Brigham dan Houston, di mana perusahaan dengan kinerja baik memberikan sinyal kepada pasar melalui kebijakan dividen dan EPS yang tinggi sehingga mendorong kenaikan harga saham. Yang kedua ada agensi teori, di mana peradaan investor institusional yang besar berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap manajemen sehingga keputusan keuangan lebih berorientasi pada peningkatan nilai pemegang saham. Lalu yang ketiga ada efficient market hypothesis dari Fama. Ini investor rasional akan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia, termasuk EPS, volume perdagangan, dan kebijakan dividen sebelum membuat keputusan investasi. Dari teori tersebut, penelitian ini menggunakan 6 variabel, di mana ada harga saham sebagai variabel dependennya, EPS, volume perdagangan, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen atau X1 hingga X4, serta kebijakan dividen yang diukur dengan DPR sebagai variabel moderasi atau yang disebut sebagai variabel Z. Terdapat juga penelitian terdahulu di mana penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan, seperti Tantianti dan Usliawati pada tahun 2023 menemukan bahwa EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Lalu ada Penny Ramadhani pada tahun 2024 membuktikan volume perdagangan berpengaruh positif terhadap harga saham. Ada Tahu dan beserta teman-teman lainnya pada tahun 2024 menyimpulkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai dan harga saham. Ada Maulida 2025 menemukan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap harga saham. Ada Tio dan kawan-kawan pada tahun 2024 membuktikan kebijakan dividen memoderasi dan memperkuat pengaruh EPS terhadap harga saham. Lalu ada Apriliana dan Siti Mudiro pada tahun 2023 mengkonfirmasi bahwa kebijakan dividen berorientasi positif dengan volume perdagangan dan memengaruhi harga saham. Dari penelitian ini terlihat bahwa hasil masih beragam dan belum ada yang menguji keempat variabel sekaligus dengan moderasi DPR khususnya di sektor barang konsumer primer periode 2021 sampai 2025. Inilah celah yang ingin kita isi nantinya. Terdapat juga kerangka pemikiran dan hipotesis. Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu, saya menyusun kerangka pemikiran seperti yang terlihat pada slide ini. Keempat variabel independen
yaitu EPS, volume perdagangan, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional, secara langsung memengaruhi harga saham. Sementara itu, kebijakan dividen sebagai variabel moderasi diduga memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut, yang digambarkan dengan garis-garis putus-putus. Maka ini saya mengajukan 8 hipotesis H1 sampai H4 menguji pengaruh langsung masing-masing variabel independen terhadap harga saham dengan arah positif. Sedangkan H5 sampai H8 menguji peran moderasi DPR terhadap masing-masing hubungan tersebut, di mana saya menduga DPR ini memperkuat hubungan-hubungan tersebut. Ada juga desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat vertikal atau kasual, artinya bertujuan untuk menguji dan membuktikan ada tidaknya pengaruh antara variabel. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa laporan keuangan tahunan, harga saham, dan volume perdagangan yang bersumber dari website resmi BI di IDX dan Yahoo Finance. Data ini disusun dalam format data panel gabungan antara 58 perusahaan sebagai cross-section pada periode 2021 sampai 2025 sebagai time series sehingga menghasilkan 290 total observasi dan balance panel. Pengelolaan data dilakukan menggunakan software Eviworks 12 atau Stata dan semacamnya. Operasional variabel di sini merupakan definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian. Harga saham menggunakan closing price tahunan dalam satuan rupiah, EPS dihitung dari laba bersih dikurang dividen saham preferen dibagi jumlah saham beredar, yang mana ini mengacu pada IAS nomor 33. Lalu volume perdagangan diukur menggunakan trending volume activity atau yang disebut TVA, yaitu rasio saham yang diperdagangkan terhadap saham beredar. Ada ukuran perusahaan diproyeksikan dengan logaritma natural dari total aset untuk mengurangi disparitas nilai antar perusahaan. Lalu kepemilikan institusional dihitung sebagai proporsi saham yang dimiliki institusi terhadap total saham beredar, dinyatakan dalam persen. Dan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi diukur dengan dividen payout ratio, yaitu DPS dibagi EPS dikali 100%. Semua variabel menggunakan skala rasio. Lalu kita masuk di populasi sampel, di mana populasi penelitian ini adalah 96 perusahaan. Sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BI selama periode 2021 sampai 2025 mencakup subsektor makanan dan minuman, perawatan pribadi, tembakau, serta retail kebutuhan sehari-hari. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan 6 kriteria seleksi. Setelah melalui proses seleksi, ada 15 perusahaan dikeluarkan karena tidak terdaftar konsisten selama 5 tahun. Lalu ada 8 perusahaan karena laporan keuangan tidak lengkap, dan 3 perusahaan karena menggunakan mata uang selain rupiah, serta 12 perusahaan karena data variabelnya tidak lengkap, sehingga diperoleh 58 perusahaan yang memenuhi seluruh kriteria dengan periode penelitian 5 tahun. Total unit observasi yang digunakan adalah 290 data membentuk balance panel. Lalu ada metode analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui 5 tahap. Pertama, statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data melalui penilaian standar deviasi minimum dan maksimum. Yang kedua, ada pemilihan model estimasi data panel melalui 3 uji bertahap, yaitu uji Chow untuk memilih antara CHAM dan FEM. Lalu ada uji Hausman untuk memilih antara FEM dan REM, dan ada uji Lagrange multiplier jika diperlukan memilih antara CHAM dan REM. Ketiga, ada uji asumsi klasik mengikuti uji normalitas dengan Jaquet-Bear. Lalu ada uji multikolinearitas dengan VIV. Lalu ada uji heterokedastisiasi dengan White test dan uji autokorelasi dengan Durbin-Watson. Keempat, model regresi tanpa moderasi untuk menguji hipotesis 1-4, dan kelima, model MRA lengkap dengan variabel interaksi untuk menguji hipotesis 5 sampai hipotesis 8. Selanjutnya ada pemilihan model dan pengujian hipotesis. Untuk memastikan model yang digunakan paling tepat, dilakukan 3 uji pemilihan model, yaitu uji Chow membandingkan common effect model dan Facet effect model. Jika profitabilitas V di bawah 0,05, maka FEM yang dipilih dan dilanjutkan ke uji Hausman. Jika uji Hausman membandingkan FEM dan REM, jika profitabilitas chi-square di bawah 0,05, dipilih FEM. Jika tidak, dipilih REM dan dilanjutkan ke uji Lagrange multiplier. Lalu ada uji LM memilih antara CHAM dan REM berdasarkan profitabilitas chi-square. Setelah model terpilih, pengujian hipotesis dilakukan melalui 3 uji. Uji V untuk melihat pengaruh simultan semua variabel, uji T untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel, lalu itu termasuk ke dalam signifikan koefisien interaksi untuk hipotesis 5 hingga hipotesis 8. Dan yang terakhir ada koefisien determinasi atau R2 untuk mengukur kemampuan model menjelaskan variasi harga saham. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya. Secara singkat, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh IPS, volume perdagangan, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap harga saham, sekaligus menguji peran kebijakan dividen sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor barang konsumen primer di BI periode 2021-2025 menggunakan metode moderated
regression analysis dengan pendekatan data panel atau yang disebut MRA. Saya sangat mengharapkan saran dan masukan yang berharga dari Bapak atau Ibu dosen, terutama Ibu Prima selaku dosen pengampu mata kuliah demi menyempurnakan penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya.